di neraka yang mestinya demikian panasnya, tapi kita juga masih tetap disetrika. Di dalam kebudayaan yang sebelumnya, api tidak dianggap sekejam itu, bahkan diwujudkan dalam bentuk Dewa Brahma. Sedangkan aku atau bahkan mungkin teman-teman konco ganes yang lain sejak kecil sudah dikasih tahu bahwa di neraka itu nanti kita disetrika. Ya itulah sayangnya, sebelum kita bisa berpikir tentang apapun, kita sudah ditakut-takuti dengan adanya api neraka dan siksaan disetrika punggung dan perutnya. Bahkan kalau salah mengucap, kita digunting lidahnya. Kalimat-kalimat yang sangat mengerikan, menakutkan itu ternyata ya memang ada di dalam salah satu ayat kitab suci. Ya begitu sekarang ini aku baru bisa berpikir, kira-kira nanti setrikanya itu yang model lama, yang itu tadi gambar jago itu, biasanya sih di dalamnya ada arengnya, areng yang menyala itu, jadi dasar setrika itu panas. Atau setrika yang listrik yang sekarang banyak kita kenal itu, jadi ada kabel yang menyolok di colokan listrik. Tapi kalau setrika listrik barangkali agak nggak masuk akal ya, karena kabelnya pasti terbakar di dalam neraka. Lagi pula PLN listriknya waktu di neraka nanti diambil dari mana? Jadi yang paling masuk akal justru setrika yang lama yang muncul sekitar tahun-tahun 70-an, zaman saya masih kecil. Itu kalau setrika harus membakar areng dulu. Tapi kalau areng di neraka kan banyak. Itu katanya bahan bakarnya neraka itu kan ada batuannya, terus ada manusia-manusia juga menjadi bahan bakarnya api neraka. Cerita yang menakut-nakuti untuk orang-orang yang mempunyai emas dan perak tetapi tidak mau bersedekah. Itu emas dan peraknya akan dibakar terus untuk itu tadi menyetrika punggung, dahi, perut bagi orang-orang yang tidak mau bersedekah. Iya, tapi Yusuf Mansur lebih pintar untuk menyampaikan keuntungan dari bersedekah itu. Iya, meskipun banyak tentangan. Tapi ya itulah tadi, karena kalimat-kalimat yang mengerikan, menakutkan, menyeramkan itu kudapat saat aku masih kecil, dan mungkin beberapa konco ganes juga waktu kecil mendapatkan cerita-cerita seperti itu. Setelah berpuluh tahun kemudian barulah aku mempertanyakan hal itu, padahal setrika itu kan belum ada di zaman Nabi, zaman wahyu itu turun. Jadi ya mungkin penafsiran tentang ayat-ayat dalam kitab suci itu bisa lebih bijaksana ya, agar kitab suci itu ya seperti dikatakan oleh dirinya sendiri,
bisa up to date sepanjang zaman. Padahal perkembangan baru setrika itu juga banyak. Ada yang dry, ada yang pakai uap, dan ada juga yang pakai pres-presan. Atau ya mungkin barangkali agama itu lebih baik diajarkan setelah anak-anak itu dewasa, agar perkembangan pemikiran, perkembangan logika anak-anak kita, cucu-cucu kita di kemudian hari nanti tidak terpaku pada hal-hal yang mengerikan seperti itu. Matur nuwun.